Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bersama Pak Ustadz Bapak Zakaria yang alhamdulillah kita bisa tanya-tanya mengenai sejarah Makom Syekh Kudus Janapura ya Pak Ustadz ya. Nah, mengenai Makom Syekh Kudus Janapura ini boleh diceritakan Pak Ustadz sejarahnya seperti apa? Cuma singkat aja. Iya. Ya. Pada tahun 1518 terjadi pecah Demak antara Demak dan Majapahit. Jadi Raden Patah itu menginginkan Prabu Brawijaya ayahandanya ya, untuk masuk Islam, tapi dia menolak Prabu Brawijaya. Dan pada akhirnya terjadilah perang antara Demak Majapahit. Sebelum terjadinya perang, jadi ada menantu Prabu Brawijaya, yaitu yang bernama Syekh Jainal Mustafa atau yang bergelar Syekh Kudus Janapura. Beliau bersifat bersifat lemah lembut, belas asih pada sesama. Jadi dia tidak suka berperang. Jadi beliau tidak menginginkan hanya perang saudara. Ya. Jadi kemudian kebetulan beliau sudah ditinggal oleh istrinya pada tahun itu. Kemudian beliau menginginkan uzlah atau namanya meninggalkan Demak sambil sekalian bersiar ke daerah lain daripada harus berperang dengan Majapahit. Sebab dia bingung, ke sana mertua, ke sini adik ipar, kakak ipar gitu. Perang saudara. Jadi bingung dia harus berbuat apa gitu. Sementara dia tidak mau ada perang saudara gitu, tidak menghendaki perang saudara. Itu perang saudara itu ya, tapi Allah menghendaki seperti itu ya, mau bagaimana lagi. Jadi Prabu Brawijaya tetap pada pendiriannya. Kata beliau, aku sudah memberi pada Islam gitu, memberi peluang pada Islam untuk mengislamkan rakyat Majapahit. Sementara aku ingin menjadi orang Hindu yang terakhir di Majapahit. Tapi mengapa putraku Raden Patah setelah Sunan Ampel meninggal, putraku Raden Patah ingin memaksaku masuk agama Islam? Ya seperti itu. Jadi ya pada akhirnya singkat ceritanya Syekh Kudus Janapura atau yang nama aslinya itu Syekh Jainal Mustafa kemudian datang pada gurunya yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau memohon petunjuk pada Sunan Gunung Jati hendak pergi kemana gitu. Saya harus pergi kemana gitu, uzlah kemana atau siar kemana. Sementara saya tidak mau berperang, bukan saya tidak mau berjihad, tapi saya tidak mau ada pertumpahan darah antara saudara. Yes. Kemudian Sunan Gunung Jati memerintahkan pada Syekh Kudus Janapura untuk pergi ke barat di sebuah pantai, di hutan pesisir pantai Tanjung Suwung. Ada pelarian dari kerajaan Pelaga yang tidak mau Islam. Nah, Islamkanlah mereka. Di situ ada pelarian dari kerajaan Pelaga, termasuk putri Prabu Pucukumun. Di situ ada yang dinamakan hutan pesisir Tanjung Suwung. Ya, tepatnya di sini. Ya, hutan pesisir Tanjung Suwung. Ya, pada akhirnya ya beliau ke sini. Ya, bersama dua orang temannya dari Demak yang bernama Ki Geden Pakuyono.
kemudian dari Indramayu namanya Kiai Geliung. Kiai Geliung. Ya, kemudian mereka sini bertiga. Sementara 2 orang putrinya beliau titipkan pada kakak iparnya, yaitu Raden Patah. 2 orang putrinya itu sedang pesantren di pesantren Kadilangu yang dengan nama guru Sunan Kalijaga. Putri dari Syekh Kudus Janapura. Beliau punya 2 orang putri. Yang pertama namanya Dewi Sondari Wangsa Negara. Yang kedua namanya Dewi Andidari Wangsa Yuda. Kemudian setelah menitipkan putrinya, kemudian mereka bertiga, Syekh Kudus Janapura, Ki Geden Pakuyono, sama Kiai Geliung uzlah ke sini. Sampai pada akhirnya bertemu dengan para pelarian dari kerajaan Telaga yang dipimpin oleh Nyimas Tanjung Sari, putri Prabu Pucukumun dari kerajaan Telaga, yang pada akhirnya ya seperti itu, terjadi perang dan berhasil ditaklukkan oleh Syekh Kudus Janapura bersama 3 orang sahabat. Ya seperti itu. Ya, berarti nama Pantai Sedari, Desa Sedari ini dari putrinya Syekh Kudus Janapura. Setelah itu ya, setelah beliau menyadarkan orang-orang pelarian dari kerajaan Telaga, beliau membuat di sini sebuah pedukuhan yang bernama Pedukuhan Tanjung Suwung. Ya, pedukuhan itu desa kecil. Desa kecil. Ya, dengan kubunya beliau sendiri langsung. Ya, kemudian antara tahun kemudian datang setelah lama 10 tahun di sini beliau di sini datang 2 orang putrinya dari pesantren Kadilangu ke sini mencari ayahandanya yang ketemu. Ya, setelah kemudian beliau Dewi Sondari dilamar oleh putranya Sunan Kudus yang bernama Raden Imanila. Ya, putranya Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shodiq, dilamar, kemudian menikah pada tahun 1534. Menikah beliau. Setelah menikah beliau di Dewi Sondari diboyong oleh Syekh Ja'far Raden Imanila, ya, diboyong ke Kudus. Kemudian semua warga pedukuhan Tanjung Suwung merasa kehilangan. Setelah kehilangan, akhirnya Syekh Kudus mengganti nama pedukuhan Tanjung Suwung menjadi pedukuhan Tanjung Sondari. Jadi diambil dari nama putrinya yang sekarang jadi Desa Sedari dan Pantai Sedari. Iya. Nah, berarti dari desa nama ini memang melekat dengan putri dari Syekh Kudus Janapura. Nah, ada pertanyaan nih, Pak Ustadz. Berarti penyebaran Syekh Kudus Janapura Islam ini dari mana ke mana nih, Pak Ustadz? Pengaruh penyebaran Islamnya dari desa ini sampai kemana? Apa hanya sekitaran sini? Kalau pengaruhnya dia sampai ke Tanjung Bali. Sampai Tanjung Bali ya. Tanjung Bali itu pengakaran. Kemudian ada muridnya di situ ya, di Makam Panjang tuh namanya Makam Panjang tuh Marga Sangat tuh. Raden Pati Jontara itu muridnya juga. Sampai ya dari area pokoknya ya dari Wetan sampai ke sini aja. Pulaunya sampai Tanjung Bali. Tanjung Bali ya, berarti Cibuaya tuh pengaruh Cibuaya. Ada nggak Pak Ustadz? Ada nggak ini Pak Ustadz pesantren yang dulu pernah dibuat
Syekh Kudus Janapura sampai sekarang ada gitu? Ya sekarang sudah tidak ada. Tidak ada ya. Jadi sekarang pesantren-pesantren baru ya. Pesantren-pesantren baru. Tapi ada nggak muridnya gitu yang di pesantren itu? Yang di Mungkin pesantren. keturunannya atau gimana? Kalau keturunannya di Cirebon, Cirebon ya. satu di Cirebon, satu di Kudus. Di Kudus ya. Berarti di sini pesantren-pesantren yang mungkin dulunya juga kiprahnya ke sini ya. Iya mungkin juga. Jadi menurut sejarah beliau cuma tidak membuat pesantren di sini, tapi pesantrennya di sono di di Jatimundu, Jatimundu, daerah Pekalongan Wetan sih. Pekalongan Wetan. Oke teman-teman, itu sejarah dari Syekh Kudus Janapura ya. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita, hikmah juga buat kita. Nah, ada nggak kesan-kesan untuk anak muda ya buat mengenal sejarah ini, apalagi ini kan sangat condong mengenai penyebaran Islam ya Pak Ustadz gitu. Menarik. Khususnya buat umat Islam dan anak-anak muda, sejarah buat bangsa Indonesia juga. Jadi menarik pelajaran. Nah, mangga pesan-pesan. Ya, kalau menarik dari pelajaran sejarah Syekh Kudus Janapura, ya beliau bersifat welas asih pada sesama, tidak suka dengan kekerasan, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Seperti banyak sekarang anak-anak muda pada tawuran, itu tidak ada dalam kamus Syekh Kudus Janapura seperti kekerasan itu. Kalau sepertinya ada selisih paham, usahakan ada musyawarah secara kekeluargaan. Jangan sampai ada timbul perpecahan atau sampai adu pukul atau apa. Sebab muslim itu seharusnya saling berjabat tangan, jangan sampai saling menamparkan tangan. Muslim itu saling merangkul, jangan sampai saling memukul. Itu saja pesan. Ya, itu teman-teman pesan dari Pak Ustadz Zakaria. Semoga menjadi hikmah buat kita semua. Ya teman-teman, kita cukupkan ya Pak Ustadz. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga untuk bisa anak-anak muda ataupun masyarakat umum bisa mengambil hikmahnya dari video ini ya Pak Ustadz ya. Ya teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum